Shalom, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Puspitasari. Saya dari kelas C, semester 4, jurusan Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Nah, di sini saya akan membuat video mengajar untuk anak SMP kelas 7 semester ganjil. Nah, di sini saya harap anak-anak di rumah bisa memahami apa yang akan saya sampaikan nanti. Nah, sekarang kita akan memulai. Shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Nah, tentunya kabar baik semua ya. Oke. Nah, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang di sini Ibu mau bertanya, anak-anak, siapa di sini yang suka mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita? Ayo siapa? Nah, tentunya anak-anak harus bisa ya mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bentuk kesalahan apa yang sering terjadi di kehidupan adik-adik semua? Nah, itu pribadi anak-anak semua ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa sih itu pengampunan? Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu pengampunan? Nah, nanti akan Ibu jelaskan untuk anak-anak agar anak-anak bisa mengerti. Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang indahnya mengampuni. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi. Nah, di sini Ibu ada mengambil satu nas Alkitab yang menyangkut materi kita pada pagi hari ini. Nah, nas tersebut terambil dari Perjanjian Baru, yaitu diambil dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai yang ke-15 dengan perikop hal berdoa yang berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, selanjutnya agar anak-anak bisa memahami dan bisa mengerti untuk materi kita selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan sebuah video. Ibu harap anak-anak bisa menontonnya dengan baik agar anak-anak bisa mengetahui apa makna dari video tersebut. Nah, video itu berjudul Suka Mengampuni. Nah, berikut video tersebut. Nah,
Nah, berikut video yang sudah kita tonton. Nah, di sini Ibu mau bertanya. Nah, makna apa saja yang bisa anak-anak temukan? Nah, tentunya kita bisa memahami dan mengerti apa itu pengampunan. Dan kita harus bisa mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Nah, terutama itu saudara kita sendiri. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, sering sekali kita susah untuk mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Nah, mengapa sih kita susah mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita? Nah, berikut ini Ibu akan jelaskan mengapa seseorang susah mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Nah, yang pertama, mengapa seseorang susah mengampuni? Nah, di dalam poin yang pertama ada 3 poin penting. Nah, poin yang pertama yaitu karena manusia masih hidup di dalam kedagingan dan mereka masih egois, hanya mementingkan diri sendiri, bukan orang lain. Nah, lalu yang kedua, karena orang tersebut terlalu sering melukai hati kita. Lalu yang ketiga, karena terlalu besar sebuah kesalahan di dalam kita. Nah, kesalahannya itu terlalu besar hingga kita susah untuk mengampuni dia. Lalu, nah sekarang yang kedua yaitu tentang cara kita mengampuni. Nah, di cara mengampuni juga terdapat 3 poin penting. Nah, yang pertama itu adalah berdoa. Nah, hal yang pertama adalah membawa pengampunan kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena Tuhanlah yang menyimpan segala kehidupan kita dan untuk kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Nah, lalu yang kedua, bersifat objektif. Nah, di bersikap objektif ini kita harus bisa mengoreksi diri sendiri tentang kesalahan, kebencian, apa yang membuat orang lain membenci kita hingga orang lain susah mengampuni kita. Nah, yang itu. Lalu yang ketiga, mengampuni yang lahir dari hati dan niat yang baik. Nah, tentunya kita harus mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita itu dengan hati yang tulus, agar kita tidak merasa dangkal dan kita tidak merasa bahwa kita bersalah. Karena kita harus bisa mengampuni kesalahan orang lain. Nah, begitupun sebaliknya. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu tentang apa alasan kita mengampuni kesalahan orang lain. Nah, di sini Ibu juga mengambil 3 poin penting. Nah, Ibu akan jelaskan. Yang pertama ialah, mengampuni itu memang terasa susah karena kita juga harus bisa kita belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita, karena dengan mengampuni kita akan merasa indahnya pengampunan itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, jika musuh kita menampar pipi kiri kita, maka berikanlah pipi kanan kita. Ini artinya seperti Martha Fora yang berbuat baik terhadap musuh kita. Nah, selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga kita harus berdoa dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, karena
kita harus bisa hidup dalam perdamaian dengan sesama manusia. Nah, tentunya kita boleh marah ya. Nah, apalagi Yesus sendiri pun pernah marah karena rumahnya dipakai oleh penjualan kambing domba dan tempat penukaran orang. Nah, tapi tidak boleh dendam ya. Nah, seperti yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 16 sampai 21 yang berbunyi demikian. Nah, ada dikatakan pembalasan adalah hakku. Jadi, jangan kita mengambil hak Tuhan yang balas kalau kita diperlakukan tidak adil oleh orang yang membenci kita. Nah, di situ nas yang terambil dari Roma, kita bisa memahami dan mengerti apa yang dimaksud Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian penutup pembelajaran kita. Di bagian pembuka tadi, anak-anak masih ingat nggak? Di situ, Ibu ada bertanya tentang apa itu pengampunan. Nah, anak-anak ada yang bisa jawab? Nah, kalau anak-anak bisa jawab, saya persilahkan anak-anak menjawabnya. Nah, sekarang di sini Ibu akan menjawabnya. Pengampunan adalah keputusan dari hati untuk mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Nah, dan pengampunan tidaklah mengubah masa lalu kita, melainkan pengampunan itu untuk mencerahkan masa depan kita. Karena dengan pengampunan, hati kita akan terasa damai dan tentram. Nah, seperti itu. Jadi, anak-anak harus bisa mengampuni kesalahan orang terhadap kita. Jadi, mulai dari sekarang, Ibu harap anak-anak bisa mengampuni dan bisa saling memaafkan sesama kita manusia. Nah, terlebihnya dengan saudara kita sendiri seperti yang ada di video yang Ibu tunjukkan tadi ya. Nah, artinya pengampunan itu tidak berarti menghapus masa lalu karena semuanya telah terjadi. Nah, dengan pengampunan kita dibebaskan dari beban kebencian dan hati juga akan terasa damai. Nah, sekarang di sini Ibu akan memberikan kesimpulan. Di mana kesimpulan ini tentang pembelajaran kita dari awal tadi sampai sekarang. Nah, di sini Ibu akan memberikan kesimpulannya. Itu kesimpulannya ialah, nah, sebagai anak-anak Allah, kita harus mampu mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Nah, dan juga kita harus sungguh-sungguh mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Kita tidak boleh tidak mau mengampuni kesalahan orang lain karena kita adalah anak Tuhan. Anak Tuhan harus saling mengampuni kesalahan kita sesama manusia. Nah, terlebihnya seperti Yesus. Nah, di mana Yesus mengampuni kesalahan kita manusia dengan ia mau mati di kayu salib untuk mengampuni semua kesalahan-kesalahan manusia. Nah, masa iya Yesus sendiri mau mengampuni kesalahan kita, sedangkan kita tidak mau mengampuni kesalahan saudara kita sendiri. Nah, di mana kesimpulannya adalah kita harus bisa mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Nah, sekarang pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, di sini Ibu berharap anak-anak semua bisa memahami apa yang sudah kita pelajari dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini. Nah, sekarang karena kita tadi membukanya dengan doa, sekarang kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak sudah menonton video saya. Saya harap pembelajaran yang sudah Ibu berikan tadi bisa bermanfaat bagi anak-anak semua.
dan bisa anak-anak lakukan dalam kehidupan kita agar kita bisa saling mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita ya. Oke, terima kasih. Shalom, selamat pagi.